Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang mengetahui hati yang paling gelap dan tetap memberikan cahayanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa, yang mengajarkan manusia bagaimana bangkit dari dosa menuju derajat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, jika kita menyelami perjalanan manusia sejak Nabi Adam alaihissalam, kita akan menemukan sebuah konsep besar yang menjadi ruh kehidupan sampai hari kiamat. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang melakukan kesalahan. Ia memakan buah terlarang, tetapi apa yang ia lakukan setelah itu? Ia bertaubat, ia menangis, ia tunduk, ia berkata seperti direkam oleh Al-Quran, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Sejak detik itu, Allah mengajarkan bahwa taubat adalah pintu pertama kehidupan manusia, dan pintu itu tidak pernah tertutup sampai hembusan nafas terakhir. Para ulama seperti Ibnu Qayyim dalam Madarijus Shalikin menjelaskan bahwa taubat bukan sekedar perbuatan ibadah, tetapi sebagai fondasi perubahan, gerbang utama menuju hidayah, nafas bagi hati, jalan kembali untuk jiwa yang hilang. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, taubat adalah permulaan perjalanan, pertengahannya hingga akhirnya. Artinya, semua perjalanan menuju Allah dimulai dari taubat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mematikan kalian dan mendatangkan kaum lain yang berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun, dan Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Apakah ini berarti Allah suka dosa? Bukan, tetapi Allah mencintai taubat. Allah mencintai hamba yang kembali. Allah suka suara hamba yang menangis, merintih, meminta ampun. Karena itu Allah biarkan manusia sesekali jatuh agar ia kembali lebih dekat. Dalam hadis sahih riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Allah menerima taubat hamba selama ruh belum sampai ke kerongkongan. Hadis riwayat Tirmizi. Pintu taubat tidak pernah tertutup kecuali dua hal yang terjadi. Yang pertama, matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, ruh sampai kerongkongan atau sakaratul maut. Sebelum itu, setiap hari adalah kesempatan hidup baru. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan tingkatan taubat. Yang pertama, taubat orang awam, bertaubat dari dosa jelas, zina, mabok, meninggalkan sholat, riba, maksiat terang-terangan. Yang kedua, taubat orang soleh, taubat dari kelalaian, lalai dalam zikir, kurang khusyuk, menunda kebaikan. Yang ketiga, taubat orang arif atau tingkat tertinggi, bertaubat dari lintasan hati yang tidak layak, merasa hebat, bangga amal, merasa bahwa dirinya lebih baik. Mereka berkata, kadang kami bertaubat dari sesuatu yang menurut orang awam bukan dosa. Ini membuktikan bahwa taubat adalah proses berlapis yang sangat halus. Para ulama menjelaskan 3 alasan. Yang pertama, karena taubat adalah bentuk pengakuan kehinaan seorang hamba. Allah mencintai hati yang tidak sombong. Yang kedua, karena taubat menunjukkan sifat rububiyah Allah. Allah mencintai bila hamba mengakui bahwa hanya Dia tempat kembali. Yang ketiga, karena taubat membuat hamba menuju derajat lebih tinggi daripada sebelumnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menulis, banyak orang yang setelah bertaubat lebih tinggi derajatnya daripada masa sebelum jatuh ke dalam dosa. Mengapa demikian? Karena setelah berdosa mereka menjadi lebih rendah hati,
lebih lembut, lebih taat, lebih tekun beribadah, lebih menjaga diri, lebih menghargai nikmat. Mari kita simak beberapa kisah taubat yang membalikan takdir hidup. Yang pertama, kisah pembunuh 100 nyawa. Ia membunuh 99 orang, kemudian 100 orang, tetapi ia ingin kembali kepada Allah. Dalam perjalanan hijrahnya ia meninggal. Malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Allah memerintahkan bumi agar mendekatkan dirinya kepada negeri orang-orang soleh, dan ia diampuni. Kisah ini adalah puncak pesan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan Allah. Yang kedua, taubat Fudail bin Iyad. Imam besar ini dulu perampok ganas. Ia memanjat dinding rumah seorang wanita ketika mendengar satu ayat, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?" Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Ia jatuh pingsan, ia menangis, ia berubah, ia menjadi ulama besar yang kalam-kalamnya sampai hari ini membangunkan jiwa. Yang ketiga, kisah Malik bin Dinar. Ia pemabuk, banyak maksiat, tetapi Allah menegurnya lewat kematian anaknya yang masih kecil. Ia tersungkur, ia menangis, ia berubah menjadi ulama besar. Yang keempat, sahabat yang pernah membunuh 300 musuh Nabi. Sebelum hijrah, Khalid bin Walid berada di barisan musuh Islam. Tetapi setelah masuk Islam, ia menjadi pedang Allah. Derajatnya meleset karena ia kembali dengan tulus. Lalu bagaimana dosa berubah menjadi pahala? Allah berfirman, dosa mereka diganti Allah dengan kebaikan. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Ulama menjelaskan, yang pertama dosa dihapus, yang kedua jejak dosa diubah menjadi pahala, yang ketiga bekas dosa menjadi penguat iman, yang keempat rasa malu terhadap dosa menjadi ibadah tersendiri. Ini konsep luar biasa. Tidak ada agama lain yang memberikan kasih sayang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Air mata taubat adalah cahaya, penembus, bukti kelembutan hati, bukti kehidupan rohani, bukti kedekatan dengan Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, air mata taubat memadamkan api dosa sebagaimana air memadamkan api. Lalu apa saja tanda-tanda taubat telah diterima? Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rajab menyebutkan, yang pertama, hati menjadi lembut. Yang kedua, mudah menangis. Yang ketiga, nafsu maksiat melemah. Yang keempat, muncul cinta pada ketaatan. Yang kelima, malu kepada Allah meningkat. Yang keenam, pergaulan berubah menjadi lebih baik. Yang ketujuh, hati condong pada Al-Quran. Adapun beberapa kesalahan umum dalam taubat. Yang pertama, menunda taubat. Yang kedua, takut memulai karena menganggap diri terlalu kotor. Yang ketiga, membuka masa lalu yang Allah sudah tutupi. Yang keempat, bertaubat tanpa mengubah lingkungan. Dan yang kelima, bertaubat hanya secara lisan. Padahal taubat adalah perubahan, perpindahan, renovasi hati, hijrah besar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, Allah menguji kejujuran taubat seorang hamba dengan mengizinkannya jatuh lagi agar ia belajar keikhlasan lebih dalam. Terkadang Allah membiarkan engkau jatuh lagi agar engkau semakin rendah hati, agar engkau semakin tulus, agar engkau semakin butuh kepada Allah. Lalu bagaimana cara menjaga taubat agar tidak runtuh? Yang pertama, menjauhi lingkungan buruk. Yang kedua, mengganti waktu kosong dengan ibadah. Yang ketiga, memperbanyak zikir. Yang keempat, membangun hubungan dengan Al-Quran. Yang kelima, memilih teman yang baik. Yang keenam, menghapus akses pada maksiat, HP, media sosial, kesempatan buruk. Yang ketujuh, sholat malam minimal 2 rakaat. Dan yang kedelapan, banyak istighfar setiap hari. Memperbanyak istighfar bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah,
dan bisa membuat kita menjadi lebih jauh dari maksiat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hijrah bukan hanya pakaian baru. Hijrah adalah karakter baru, ibadah baru, komitmen baru, lingkungan baru. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, bukanlah hijrah seseorang yang meninggalkan negeri kufur menuju Islam, tetapi hijrah adalah meninggalkan dosa menuju ketaatan. Dengarlah hadis ini. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat pelaku dosa di siang hari. Hadis riwayat Muslim. Ini bukan sekedar hadis, ini adalah panggilan. Ini undangan dari Allah langsung. Jika hari ini engkau merasa hidupmu gelap, masa lalumu berat, hatimu kotor, jiwamu letih, ketahuilah Allah tidak pernah menolak hamba untuk kembali. Bahkan sebesar apapun dosamu, rahmat Allah lebih besar. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita, dan kita bisa kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.